Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Putri Chandra Kasusanti, NIM 1910-3017 dari kelas H, mata kuliah OOP. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat sebagai tugas UAS yang Ibu berikan. Saya di sini membuat aplikasi data siswa pada puzzle bimbel. Di sini sudah saya desain GUI-nya, yaitu ada absen, nama, kelas, alamat, biaya bimbel. Di sini juga ada button add, edit, delete, dan di sini nantinya kita menginputkan data siswa. Di sini akan muncul di dalam tabel. Yang kita perlukan di sini saya menggunakan label, ada button, ada tabel, ada text field. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat aplikasi data siswa pada puzzle bimbel. Pertama, saya membuat dulu database dengan nama databasenya DT Murid. Lalu saya membuat tabel dengan nama muridku yang berisi fieldnya itu absen, nama, kelas, alamat, dan biaya bimbel. Saya menjadikan absen sebagai primary key. Selanjutnya kita buat project baru, saya beri nama UAS. Nah, sebelumnya kita importkan terlebih dahulu MySQL JDBC driver untuk mengkoneksikannya ke dalam database. Lalu saya sudah mengimportkan, akan terlihat seperti ini di library-nya. Dan selanjutnya saya akan membuat koneksi dengan database. Kita buat kita buat dulu kelas baru yang bernama connect. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingannya. Import MySQL JDBC connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL exception itu untuk nantinya mengecek perintah pengecekan dengan SQL, karena kan kita nanti akan melakukan CRUD. Lalu ada Java SQL statement untuk menginstal statement. Di sini ada public class connect, kita membuat method bernama connection con statement, dan di sini juga ada connection config db. Di sini kita config db ini untuk mengkoneksikan database nantinya di semua sintak. Lalu ada string URL, localhost, dan di sini adalah nama database-nya. Nama database yang saya buat tadi adalah DT Murid. Kita tidak boleh nama database itu tidak boleh lain dengan yang telah kita buat. Selanjutnya ada string user root dan passwordnya kosong. Lalu di sini ada kelas for name. For name di sini for name itu kalau tidak salah untuk mengkoneksikan JDBC driver. Lalu di sini kita membuat koneksinya. Kita juga menggunakan try-cat. Try itu mencoba. Lalu jika lalu kalau misalkan error akan menampilkan pesan koneksi gagal. Nah, saya sudah mencoba dan koneksinya itu sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita desain GUI-nya, kan tadi sudah saya desain, sudah saya jelaskan. Dan jangan lupa juga kita menambahkan variabelnya, nama variabel di setiap komponen yang diperlukan. Selanjutnya kita akan menambahkan data pada tabel. Nah, yang bekerja itu adalah button tambah add, kita klik kanan, event action perform. Nah, di sini kita buatkannya yaitu try string SQL. SQL ini SQL dengan tipe data string. Lalu insert into muridku. Muridku ini adalah nama tabel yang tadi saya buat di dalam database. Value mengambil teks absen ini tadi adalah nama variabel yang ada pada GUI. Jadi ada teks absen, nama, kelas, alamat, dan biaya. Selanjutnya ada Java SQL connection, connect config db ini artinya tadi kan kita tidak menuliskan sintak di setiap codingan, jadi kita tinggal memanggil ini config db, mengkoneksikannya. Selanjutnya
Jika gagal maka tidak akan berhasil, datanya tidak tampil. Namun jika berhasil maka akan terlihat sukses. Sudah membuat untuk menampilkan data, menambahkan data. Nah, supaya dia datanya mau tampil di dalam tabel, maka kita buat codingan di paling bawah di sini. Nah, saya membuat metode dengan nama loading tabel, artinya menampilkan data pada tabel. Selanjutnya saya membuat model dengan ada nomor, absen, nama, kelas, alamat, dan biaya. Lalu ada try untuk nampilin data dalam tabel. Kita mulai dengan nomor 1, ada string SQL select from muridku. Ini adalah nama tabel tadi dalam database saya. Lalu ada connection config db. Selanjutnya ada while. Ini pengulangan untuk menampilkan setiap barisnya. Lalu ada set model, itu untuk menaruh model. Jangan lupa juga kita menambahkan metode loading tabel ini pada halaman GUI di sini. Nah, agar mau terbaca. Nah, lanjut yang kedua itu adalah kita menampilkan data pada form edit. Nah, di sini form edit. Kita klik kanan, klik kanan di tabelnya, yaitu mouse klik event mouse klik. Di sini eventnya itu ketika mouse diklik baru akan berubah. Di sini sudah ada in baris tabel murid. Tabel murid ini tadi adalah nama variabel yang ada di halaman GUI tabel yang saya buat. Lalu ada string absen, tabel murid, get value, artinya mengambil nilai dari baris 1 diubah ke string, lalu ditaruh pada form absen, lalu di set teks di absen. Jadi tadi kan di sini, nah di absen, lalu di nama, di kelas, alamat. Jadi setiap kita bakalan mau mengedit itu bakalan tampil data tersebut. Jadi mengambil nilai lalu diubah menjadi string, ditaruh di form absen. Begitupun juga yang di bawah ini ditaruh di form nama, kelas, alamat, dan biaya. Seperti itu. Selanjutkan, tadi kan saya sudah berhasil mengedit data di dalam tabel, namun data tersebut tidak akan terupdate di dalam database. Jadi sekarang saya akan membuat sintak untuk menampilkan data sekaligus diperbarui di dalam database. Kita klik button edit, event, action perform. Ini sudah ada try string SQL update muridku. Muridkunya nama tabel saya di dalam database. Lalu set absen ada di form absen. Lalu nama ada di form nama. Sampai nanti where. Nah, where di mana akan mengambil nilai absen, karena saya jadikan absen ini adalah primary key. Koneksi seperti biasa, lalu prepare statement untuk mengeksekusi sintak. Lalu ada Jobsion pane untuk menampilkan kotak dialog. Jika berhasil akan tampil sukses editing, namun jika gagal maka akan muncul try again. Lalu di sini juga saya isikan metode tadi loading tabel, artinya jika saya sudah berhasil mengedit data maka di dalam tabel juga akan berhasil terupdate, di dalam database juga akan berhasil terupdate. Seperti itu. Kita lanjut, dimana sekarang kita akan menjalankan fungsi delete, yaitu kita klik event action. Nah, di sini sudah ada yaitu try-cat string SQL delete from, artinya menghapus data di tabel
muridku, where di mana absen. Jadi kan tadi saya gunakan absen sebagai primary key. Where absent, di form absent. Get text. Lalu seperti tadi juga sama, koneksi, lalu prepare statement, lalu menampilkan di kotak dialog. Jika berhasil maka sukses delete, namun jika gagal maka akan error. Lalu di sini tambahkan juga loading tabel. Nantinya jika berhasil dihapus, data juga akan terupdate di dalam tabel sekaligus juga dalam database. Baik, di sini saya akan mencoba menjalankan program yang sudah saya buat, aplikasi data siswa puzzle bimbel. Kita coba run. Absen 3. Kelas 5. Sorry. Bimbelnya 135.000. Oh, berarti di sini duplikat entry. Sukses. Database kita coba berhasil terupdate. Nah, di sini sudah berhasil terupdate, yaitu absen 5 dengan nama Putu, kelas 5, alamat Jalan Gunung Batur, dan biaya bimbelnya 235.000. Coba kita running lagi. Kita coba edit. Misalnya ganti nama ke kelasnya, kelas 4. Kita klik edit. Maka sukses editing. Nah, dia akan berubah kelasnya menjadi kelas 4. Saya coba kita delete. Di sini sudah data berhasil dihapus, dan kita coba lihat di dalam database lagi. Nah, nama Putu sudah tidak ada lagi. Baik, Ibu, sekian demo program dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau penjelasan, dan mohon maaf juga bila mungkin programnya sangat sederhana. Seginilah yang bisa saya buat, dan terima kasih.